Saya nggak di sini saya bukannya saya dibayar sama Tiara untuk klarifikasi atau nggak demi Allah nggak itu. Tapi pansosmu itu kalau menurut saya kok keterlaluan itu menurutmu, dan apa yang menjamin kalau air matamu bukan air mata buaya? Kalau ini kayak cuman cari simpati atau apa? Ini demi anak-anakku. Aku yang Iya, mau tapi tetap ini kok deh. mau kamu kenapa sebodoh itu Iya, waktu makanya itu gua- gitu loh. Tiara nanti akan pakai baju orange atau enggak? Ini kalau video ini saya simpan untuk jaminan kamu di masa depan nggak akan Oh, simpan. melakukan ini. Bener ya? Kan ya kalau punya rezeki sedikit membantu lah ke Pak Dodi gitu. Kalau misalnya ada rezeki di kayak kasih kerjaan kayak podcast kan aku ngundang kan, ngasih rezeki juga kan. Kalau misalkan kita pergi kayak ke makam kayak gitu kan, kayak wartawan gitu terus makan kan kita ngasih gitu kan, itu ibadah juga gitu. Ya mungkin intinya apalagi aku udah kejadian kayak gitu, apa ya? Ya saya berterima kasih sama Pak Dodi gitu, karena gimana ya, makanya aku selalu bilang kan, ya Allah aku berbuat baik kok jadi seperti ini gitu. Makanya selalu berjuang gitu, berbuat baik kayak ke Mayang, ke adeknya gitu kan. Pastilah almarhumah lebih tahu hati saya gitu. Nggak ada saya untuk apa tujuan membongkar aib dia gitu, nggak. Tetapi kan akhirnya yang terjadi kan dianggap begitu. Terus kalau Gala pun nanti itu dewasa lihat pun kan pasti akan mengira dirimu itu menjelek-jelekan orang yang kamu anggap sebagai teman yang kamu kenal. Tapi kalau sama keluarga Pak Dodi, Tiara ini mengenal atau enggak sebelum kejadian ini semua? Nggak, baru kenal pas bikin podcast itu. Dan kenal sama Vanessa pun itu waktu mau bisnis berlian ya waktu itu ya? Nah waktu sebelum ini pun berarti kenalnya itu waktu mau bikin podcast. Dan Pak Dodi pun diajak podcast karena waktu itu beritanya sedang viral, betul kan? Iya, karena kan waktu itu kan aku baru buka YouTube channel baru gitu kan. Ya udah Oke. kata manajer aku, ini Pak Dodi aja undang ya katanya gitu. Gitu. Waktu ngundang Pak Dodi terus netizen, Tiara melihat netizen seperti itu, apa nggak Tiara udah tahu dulu kalau wah saya nanti asosiasinya dengan Pak Dodi nih Nah, seperti di itu? situ kan saya udah diserang tuh kan sama netizen pas bikin podcast ya. Akhirnya kan tujuan kita kan pasti ngundang Pak Haji juga gitu. Ya, niatnya waktu itu pengen menyatukan gitu. Siapa tahu dengan jalannya Tiara kan waktu itu bisa keluarga mereka bisa bersatu gitu. Tujuannya sih itu waktu itu. Tapi kan kamu akhirnya tahu kalau itu nggak segampang itu karena permasalahannya kan pelik, betul kan? Iya, betul. Nah tapi apa yang membuat Tiara sekarang ini masih tetap akrab dengan Dedi nih, dengan Pak Dodi? Karena apa ya? Emang kita nggak mau ada kejelekan gitu. Dan kayak gimana misalkan kayak Pak Dodi teh harus ini misalkan sekarang kan lagi ada masalah nih, aku nggak ada ya, intinya sama siapapun Tiara pengen silaturahmi dengan baik, nggak ada masalah. Ke Pak Haji pun aku nggak benci kok gitu. Ya, tapi kan mereka, ya kita kan nggak tahu. Misalkan Fuji sekarang ini benci sama Tiara dengan kejadian ini tadi dan dilaporkan dengan seperti ini. Itu nggak apa-apa kan, aku udah menerima kan, emang aku yang salah kan. Tadi juga aku udah legowo kok, aku sudah menerima, tapi aku tetap berusaha pasti minta maaf ke Puji, ke Pak Haji juga, pokoknya ke keluarga besarnya Pak Haji kok. Nah sekarang kita bahas masalah yang waktu Tiara bilang itu tadi, itu seperti itu. Itu kejadiannya apa sih waktu itu? Itu mah kan bukan. Iya, sama anakmu yang namanya Puji juga. Iya. Itu gimana Jadi kan ceritanya? anakku yang anak angkat itu kan Puji namanya juga. Terus dia itu kan pas aku ada masalah kayak gini kan diserang netizen gitu kan. Akhirnya Instagramnya dia diserang juga. Akhirnya dia bikin status, masih disimpan kok sekarang sama anak aku yang paling besar ya, yang kelas Statusnya? 3 SMA, di status sebagai saya apa masih ada sih, aku takut salah ya, intinya ke sini loh. Dia ngomongnya,
maaf ya netizen, itu bukan mama saya, kata jangan sembarangan ngomong ya. Sebenarnya udah dikasih peringatan kok sama mama yang mama asli aku juga, kan kita sakit hati ya sama anak Iya. angkat digituin. Sebenarnya udah dikasih peringatan kok katanya, cuman nggak bisa dilarangin ini, padahal aku yang harusnya nggak sepantasnya dia ngomong seperti itu gitu kan. Sejelek-jelek apapun gitu kan, aku yang sudah bikin dia gede gitu kan, yang Iya. sudah merawat dia lah, Iya. akhirnya di screenshot lah sama anak aku yang sampai sekarang belum akur mereka. Dari situ pokoknya Loh, kok bisa ngomong sampai kayak gitu loh, Tiara waktu itu? ya Emosi. apa ya, karena di situ kan diserang netizen, aku bilang diserang netizen, banyak hujatan ini, nah akhirnya ya emosi pasti ada lah ya, emosi gitu kan. Karena aku tuh jujur ya, aku jujur Bang, aku tuh orangnya cepat ya emosian gitu. Kalau kita nggak ngerasa salah tuh gitu langsung Betul. marah gitu. Betul. Tapi kalau aku salah, aku pasti kok aku pasti mengakui gitu. Itu aku, sifat aku gitu. Nah, tapi kan kejadiannya nggak segampang itu, betul kan? Mm-mm. Terus saat kita berbicara seperti itu, terus orang akhirnya memotong, berarti itu bukan untuk Bu Dewi waktu itu? Bukan. Saya udah bilang kok ke Pak Haji waktu mediasi, sumpah demi Allah, Bapak sampai dari depan Pak Komandan juga, itu bukan untuk Bu Haji. Nah, sama waktu Pak Haji, ngomentarin bukan. masalah yang pakai baju udah nenek-nenek apa udah haji tapi pakai ini baju kayak preman itu, Bukan untuk Pak Haji. Bukan. Bu Dewi waktu itu? Bukan. Makanya aku bilang, aku nggak ada kok, nggak ada katanya pokoknya banyak. Loh, Pokoknya loh. banyak video Kita yang lihat nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, Coba. boleh. Sebentar. Boleh. Ini loh Tiara. Jadi kalau kita ketik kata Tiara Marlina aja di sini, itu semua videonya tentang kamu di TikTok. Ini video Uyakuya ya. Ini misalkan. Ada yang ngirim ke aku Nih. juga deh. Kalau kalian mau, kalian apa tuh muji-muji orang tapi tidak tahu. Ini tapi ngomongin Pak Faisal waktu itu. Yang muji-muji orang tapi tidak tahu. Bukan itu. Enggak, makanya aku juga heran. Makanya. Bukan. Nah, tapi kalau kejadian begitu terus orang-orang begini, kenapa Tiara masih meneruskan waktu itu loh di titik ini, kenapa kok masih mengikuti untuk Enggak, sebenarnya aku bilang, makanya itu kan video bukan semua untuk Pak Haji, nggak ada. Makanya bilang heran kok ini digabung-gabungin. makanya gitu. nih Gitu. misalkan nih. Nih bicara soal kejahatan Tiara Marlina ke keluarga Haji Faisal dan orang terdekatnya. Iya. Ini ada kata-kata nih di sini itu gimana sih? 8 Desember 2012 bilang Fuji rampas HP dan tak sopan. Ini berarti yang kejadian itu yang direkam ya waktu itu. Mana sih? Soalnya ada waktu itu Bang, ada yang bikin akun Instagram aku juga waktu itu. Maksudnya itu bukan kamu. Bukan. Pernah ada, makanya lagi dicari sama manajer aku waktu itu. Cuman aku bilang biarin lah teh. Gitu. Ini Makanya aku sering ganti-ganti DP tuh Iya. gitu. 16 Mei 2022 sebut keluarga Haji Faisal OKB hingga tuding dapat penghargaan abal-abal. Ini apa? Yang mana? Keluarga Haji itu Faisal yang Bang OKB. Farhat itu. Ini Bang Farhat yang apa yang Ini berarti bukan kamu? Bukan. Izin share Cuman Bapak aku pengacara. aku nge-share yang ini, itu bukan saya yang bikin, Bang Farhat. Cuman aku Nah, tapi kamu di sini ngomong gini loh. Dan aku nggak kuat pengen ketawa tapi takut dosa lihat orang kampungan yang baru menikmati kekayaan. Maksudnya waktu kamu ngomong gitu, kamu nggak kepikiran akan sejauh ini gitu loh. nggak tahu ya, mungkin lagi emosi kali makanya. Lah apa yang menjamin kamu nggak emosi lagi dengan kamu udah bersumpah loh ini tadi. Ya, sekarang nggak ini ya, karena aku satu kan aku bilang udah ada masalah yang jadi tersangka ini. Sebenarnya kita tuh hati kita tuh aduh udah kemana-mana gitu kan, udah anak mau gimana nih nasib anak gitu. Ini kan. kalau video ini saya simpan untuk jaminan kamu di masa depan nggak akan simpan. melakukan ini. Iya, Bener ya? Simpan, benar. Dan ini sebagai contoh untuk orang-orang yang lain juga. Betul. Karena ini belum selesai loh, videonya masih panjang loh maksudnya. Tuh bersyukur makam Vanessa Angel akan dipindahkan. Ya itu saya yang bikin. Nah ini pun Itu saya yang apa nggak, maksudnya akan ada orang-orang yang tidak setuju gitu loh. Waktu terus kamu ngomong seperti ini kan akhirnya kan kamu jadi ya itu tadi dianggap itu bikin status itu aku sebenarnya disuruh, tapi aku nggak ngomong nama dulu, nggak ngomong nama. Oke, tapi kamu disuruh. Iya. Oke.
Soalnya aku pun sempat membuka kartu tarot, Iya. aku merasa kamu ini beberapa itu ada yang bukan kamu yang menginginkan. Ya, pokoknya yang bikin status kayak caption atau apa kan ada. Jadi cuman aku Iya, nggak tapi bawa orang, tetep, cukup aku yang iya, mau tapi tetap ini kok deh. mau kamu kenapa sebodoh itu Iya, waktu makanya itu bilang, gitu loh. kok aku sebodoh gini sih gitu. Sampai aku astagfirullahaladzim, kayak aku sakit. 26 Mei 2022 baru 2 bulan yang lalu. Juragan 99 menyebut Haji Faisal kakek mata merah. Ini Itu apa? disuruh. Nah, kamu disuruh mengaku juga. nggak sih ke Pak Haji Faisal gitu kalau bahwa ini tuh disuruh gitu? Belum, cuma emang niat kita mau ini juga. Cuman aku Jadi nggak- kamu baru sekali ini Cuman ngomong, cukup gini lah, kan kata suami aku waktu itu ya, waktu belum dia ngomong itu sama aku. Intinya nggak apa-apa walaupun disuruh orang, tanggung aja akibatnya sendiri. Gitu. betul, Nggak usah tapi bawa-bawa ya, orang katanya. tapi maksud saya adalah saat orang itu menyuruh kan kita nggak tahu kalau orang Iya. itu bisa saja menjerumuskan, betul kan? Nah, kok nggak kepikiran loh, kamu ini artis senior, Iya. bukan seorang yang saya yakin kamu nggak juga sebodoh itu, kok bisa loh kamu, ini sesuatu yang sangat disayangkan loh. Kebayang nggak sih kalau karirmu yang sudah sekian lama, kamu nyanyi sejak umur berapa? Dari kelas 4 SD. Dari 4 SD, umurmu sekarang 42, berarti sudah 35 41, tahun. kan 41. Ya, 41 tahun. Berarti 30-an tahun lebih kamu menyanyi, kalau ternyata berakhir pakai rompi orange. Kumaha? Ya sedih lah bang. Orang tua masih ada? Masih ada, udah tuh satu, tapi bapak udah meninggal. Nah, siapa yang ngirim uang ke mereka nanti? Makanya. Enggak, soalnya ini, ya ampun Tiara masih jauh loh. Ini Iya. nyindir puput yang baikan sama Haji Faisal. Nah itu kan maksud saya, ini video banyak banget loh. Maksud saya di sini, coba difikirkan lagi gitu loh. Waktu disuruh kenapa nggak kepikiran untuk ini gitu. Ya nggak tahu juga, makanya bilang kok aku sih bodoh itu sih kok mau aja, bilang gitu kan. Sekarang udah seperti ini kan kita ditinggal juga. Dengan kondisi Pak Haji Faisal sekarang ini tetap meneruskan proses. Walaupun mungkin di dalam hati dia memaafkan, tapi kalau proses terus berlanjut, Iya. apa harapanmu? Aku ya lebih ke pasrah gitu. Cuman aku tuh berharap banget sih dimaafkan, diterima gitu, maafan aku tuh diterima sama Pak Haji. Tapi bukan berarti aku juga menyuruh Pak Haji untuk mencabut laporannya, enggak. Kalau masalah itu kan kita lebih ke ikutin proses gitu. Saya lebih ke pasrah juga, emang saya salah kan, ini kan untuk apa ya, dijadikan contoh juga untuk orang lain gitu kan. Mungkin suatu pelajaran juga untuk saya gitu. Ya lebih ke pasrah aja. Ya nanti kita lihat pakai kartu ya, karena Betul, kartu dari boleh, tadi boleh. belum dibuka. Sangat Kita pengen akan banget. lihat apakah kamu akan berbaju orange atau Iya. enggak. Pokoknya kita lebih ke pasrah gitu. Cuman tetap ya untuk secara pribadi ya, saya pengen banget gitu Pak Haji memaafkan saya gitu. Ya tapi kan kita nggak bisa memaksa Tapi orang. insya Allah lah, makanya aku bilang kalau saya salah, hukumlah seadil-adilnya. Kalau misalkan saya tidak salah misalkan gitu, saya juga minta keadilan gitu. Betul, tapi kan anakmu apa kabar? Kamu dihukum kan anakmu ikut terhukum. Semua orang yang kamu sayangi kan ikut gitu. Iya, saya selalu tuh kan kalau udah ingat itu kan, Iya tadi makanya. kemarin aku bilang kakak belajar ngusir deh, aku bilang gitu. Kan aku lagi nggak mood gitu kan di rumah tuh, kakak coba diganti itunya, kakak yang mandiin ya, aku bilang gitu. Cuman aku nggak bilang, kan anak selalu nanya kan, tenang aja kak, aku nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, aku bilang gitu. Mama ini kenapa gitu kan, nggak ada apa-apa, biar maksud aku nenangin dia gitu kan, nenangin pikirannya dia. Cuman aku pelan-pelan, nanti kan kalau misalkan aku seandainya terjadi gitu kan, sampai di penjara kan, anak-anakku si yang paling besar itu yang SMA bisa ngurus gitu kan, nggak mau ngurus adik-adiknya. Kakak harus sukses, bilang, kakak mau nggak terjun ke dunia? Nggak mau, malu gitu kan. Ya kakak harus apa gitu, kakak harus sukses. Terus nanti kalau kakak nggak sukses, mau siapa yang ngurus adik-adik kakak gitu kan. Adik-adik kakak masih kecil-kecil, mama udah tua loh gitu kan. Terus dengan kejadian gini suami yang kemarin akhirnya gimana? Ya pokoknya berantakan lah. Sebenarnya udah nggak mau panjang lebar lagi gitu kan, ngomong sudah
ke pasrah, apapun yang terjadi saya akan menerima kok gitu, udah ikhlas gitu, udah ikhlas. Pokoknya ya hancur lah, ibu sakit, keluarga semua. Kalau ditelepon kakak juga, ini masalah apa? Udahlah, jadi udah kayak malas aja ngomong gitu. Udah malas aja ngomong, udah. Tapi kamu cerita ini nggak karena kamu mencari simpati agar kamu bisa terlepas kan? Ini bener yang terjadi atau enggak? Demi Allah ini yang Demi terjadi. Allah, demi Rasulullah. Dan suamimu ninggalin kamu juga demi ini, karena ini, bukan karena permasalahan yang lain. Nggak ada mas, kita nggak pernah cekcok, nggak pernah. Pokoknya gara-gara ini. Cuman aku memaklumi juga karena suami aku baik banget gitu kan. Beliau sayang banget sama anak-anakku, semua kan beliau, derajat aku aja diangkat sama beliau gitu. Beliau kan orang ada kan. Terus aku selalu minta maaf dan aku selalu bertahan bang. Selalu bertahan karena aku kenapa ya? Karena aku udah 2 kali nikah kan, jadi nggak mau lah hancur lagi gitu. Jangan sampai lah gitu. Karena kalau rumah tangga kita aja tuh yang anak yang berantakan gitu. Saya udah merasakan apapun yang terjadi, walaupun dia tidak negur saya, ini nih, pokoknya saya berusaha, saya akan berubah, saya akan lebih baik lagi gitu. Saya mau bertahan, walaupun sampai aku ngomong gini, saya walaupun saya misalnya udah nggak cinta lagi, misalnya sama Tiara gara-gara ini, ya malu sama orang apa, yang penting ini anak-anak udah gitu kan, lihat anak aja nggak apa-apa, Tiara ikhlas kok gitu. Kayak nggak ditanya misalnya di rumah, nggak di ini, ikhlas kok. Sampai Tiara pengen, ya udah nanti pengen cari duit sendiri gitu kan, sampai aku kayak kemarin pengen jualan gitu, karena ini kan aku kayak bisnis berlian aja semua kan gara-gara ini tuh bang, usaha juga orang jadi nggak percaya gitu. Jadi ditutup aja gitu juga. Terus kamu kalau jalan di tempat umum, kamu ketemu orang, apa nggak kamu malu dengan kejadian Malu ini? lah bang, malu banget. Makanya kenapa ini kan rambut awalnya panjang kan, biar orang nggak kenal gitu. Aku potong rambut gitu biar orang gak kenal, tapi tetap orang tahu kok. Kadang kita lagi jalan, kemana lagi makan gitu kan, ada orang kayak bisik-bisik, ada orang Tiara Marlen katanya gitu kan, ada orang kayak bisik-bisik gitu, tapi nggak apa-apa lah gitu. Aku berusaha terus. Tapi kan kamu jadi terkenal, semua orang jadi tahu, tapi bukan ini kan yang kamu mau sebenarnya kan? Nggak ada. Makanya aku bilang nggak nyangka banget ini bisa seperti ini gitu. Nggak ada sengaja saya pengen viral gitu kan, pengen wah begini jadi, nggak ada bang, nggak nyangka sama sekali. Karena kita kan waktu pas corona itu kan semua artis kan bikin buka studio di rumah kan, jadi cari kesibukan di rumah, job nggak ada gitu kan. Akhirnya kita ngundang-ngundang yang lagi viral-viral aja gitu supaya YouTube kita naik gitu kan. Jadi bukan saya pengen berkarir karena kita udah tua kan gitu. Sebenarnya udah vakum juga gitu. Jadi artinya selama ini yang terjadi itu adalah karena kamu emosi. Iya. Betul. Kamu nggak berpikir panjang dan kamu merasa bodoh dengan kemarin itu. Makanya aku ya bodoh banget sih aku bisa. Karena kamu juga disuruh orang, tahu terus kamu turutin. Karena kalau orang nyuruh kan bisa saja mereka nyuruh apapun. Kok kamu turutin? Berarti salahnya bukan salah orangnya, tapi salah kamu kok mau menuruti. Dan kamu nggak inget gitu loh. Psikologi anakmu maupun Gala ini tadi gitu. Maksudnya nggak banyak loh orang yang akan punya kesempatan kayak saya menanyakan secara langsung, menyampaikan istilahnya, bukan kesal ya, tapi kayak gemes gitu loh. Selama ini tuh sebenarnya ada apa? Kan kamu juga bukan anggota keluarga dan ini kok kesannya kayak kamu itu buka front melawan mereka. Dan ya dengan kejadian ini kan akhirnya orang tahu bahwa oh ya kamu sebenarnya mungkin mewakili banyak netizen yang akhirnya mungkin berkomentar. Tapi karena kamu public figure, ya, tapi tetap sangat disayangkan gitu loh Tiara. Saya mengakui salah sih kok, bang, mengakui salah gitu. Makanya kenapa sih kok saya mau gitu, terus ya terlalu percaya karena aku gimana ya sama orang tuh nggak pernah berpikir negatif gitu kan. Apa yang dia misalkan ya udah Tiara misalkan udah nggak apa-apa iniin aja, nanti kok ini misalkan oh iya ya langsung percaya aja gitu loh, langsung percaya aja. Ya udah makanya aku berani dah jawab gitu kan, ya pasti bener gitu. Nah tapi pas dijawab terus ternyata nggak bener, dia kemana? Nah itu dia, makanya aku cukup tahu aja. Makanya selalu bilang aku cukup hati-hati cari teman gitu kan, cari sahabat, jangan terlalu percaya sama orang sekarang itu. Nah
Kalau seandainya, ini kan ya seperti tadi saya cerita, ini seakan-akan ada pihaknya Pak Faisal, ada pihak Pak Dodi, seperti itu. Kalau misalkan dari pihak Pak Dodi, misalkan ya, ada Bang Farad dan sebagainya datang, oke saya kasih bantuan hukum, karena sekarang Tiara sendiri kan. Nah, saya kasih bantuan hukum, saya tanggung semua, tapi syaratnya Tiara tetap di pihak kita dan tetap ya istilahnya dalam tanda kutip menyerang Pak Faisal. Ada sih kemarin juga ya mau pada bantu gitu, mau pada bantu. Cuman Tapi syaratnya itu akan tetap menyerang Pak Faisal. harus nyerang enggak? Bukan, misalkan ada seseorang nih mau bantu, tapi ternyata ini di pihak lawannya dari Pak Faisal, misalkan seperti itu. Kita bantu semuanya, biaya hukum kita ini semuanya, tapi nanti begitu beres, ini tetap menyerang Pak Faisal. Enggak, aku nggak mau, Bang, nggak mau udah kapok aja gitu, udah lebih baik aku sendiri aja deh. Aku nggak mau. Walaupun sekarang ada nawarin kan banyak ya. Betul. Dari kubu Pak Dodi juga ada gitu. Udah nanti ini Tiara, tapi aku lebih hati-hatinya gini. Jawab gini, kalau misalkan ke yang lebih positif ingin mendamaikan aku dengan Pak Haji, oke lah saya mau ditemenin sama mereka. Tapi kalau untuk ngolok-ngolok harus begini lagi, maaf saya nggak mau, saya pengen fokus ke keluarga, gue bilang gitu kan, saya lihat anak-anak itu aja jawabnya. Kenapa jadi takut setelah ada rompi oranye ini, atau memang akhirnya kamu jadi sadar atau gimana? Sebenarnya Abang dari dulu juga aku tuh udah pengen damai, udah lama. Cuman ya waktu itu kan ya banyak yang mau udah nggak usah takut ini nanti ini jadi kayak gitu. Jadi orang itu padahal sekarang nggak ada di sini. Orang itu ninggalin kamu pergi. Ya udah cukup tahu aja deh gitu. Makanya sekarang udah nggak apa-apa. Aku lebih ke ikhlas, lebih ke memang salah aku juga. Makanya saya nggak menyalahkan mereka juga. Saya iya yang dong, bodoh. karena kan orang kan nyuruh kan itu hak mereka. Iya hak mereka. Justru saya yang bodoh gitu di sini. Kenapa sih kok mau gitu diolok-olok kayak gitu. Makanya sekarang mah ada tawaran. Ya udah Tiara nggak usah lanjut aja. Misalkan kayak gitu. Mereka mau nemenin. Ya udah Bang, aku mau ikutin proses hukum aja. Ke situ aja. Karena saya takut dijerumuskan lagi gitu loh. Kebanyakan takut kayak trauma, lebih ketakut gitu. Intinya apapun yang terjadi sekarang ini saya lebih ke pasrah. Tapi aku punya keyakinan sendiri, aku yakin Allah ngasih ujian di balik semua ini pasti ada hikmahnya untuk aku juga gitu kan. Dan aku yakin Pak Haji bisa memaafkan aku. Iya, tapi kalau diberikan umur. Iya. Kalau ternyata kita nggak diberikan umur gimana coba? Makanya itu sebenarnya permasalahannya. Iya, kalau itu kan urusan Tuhan. Betul, tapi kan yang kita takutkan adalah kita diambil nyawanya saat kita sedang belum berbuat kebaikan gitu loh. Betul. Ya makanya saya sekarang berjuang pengen minta maaf sama Pak Haji, pengen dimaafkan. Namanya umur nggak tahu, takutnya saya belum dimaafkan sama Pak Haji. Perjuangannya gitu, apa aja sih coba ceritakan, karena kan bisa aja ini cuman kayak ya lip service lah, mau minta maaf, ntar setelah kasusnya diangkat juga kamunya jadi. Makanya aku sampai nanti kalau misalkan dari pihak Pak Haji pengen minta, ya udah nih apa jaminannya, misalkan ya kamu mau minta maaf ini saya boleh lah misalkan bikin perjanjian apa kalau seandainya saya berbuat lagi atau berubahlah pikiran lagi gitu kan, aneh-aneh lagi, ya saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya di atas materai atau apa gitu kan. Kita belum ada bikin kayak gitu. Cuman saya udah siap dibunuh pun kasarnya saya udah ikhlas. Iya makanya saya tadi kan ngomong, tapi artinya nggak cuma buat Pak Haji. Kepada siapapun kamu tidak boleh mengolok-ngolok, tidak boleh mengatai mereka. Betul. Dan kalau menurut saya ya itu tadi loh, kamu sampai keluar kata-kata menyebut kelamin wanita kan nggak pantas untuk seorang ibu loh. Iya kan, maksudnya. Tapi itu maaf ya Bang, itu bukan untuk, jadi saya juga nggak mau bahas sana. Ngerti. Tapi maksud saya adalah contohkan yang baik. Kalau seandainya kamu diminta tanda tangan untuk mengakhiri semua perbuatanmu yang kurang terpuji itu, mau? Beneran mau kepada siapapun loh, nggak cuman ke Pak Dodi, ke Pak Faisal atau ke siapapun. Mau. Saya udah siap kok. Mau. Oke. Misalkan Pak Haji minta apa, ini, insya Allah saya siap. Gitu. Nah terus kemarin tuh kan Tiara sempat datang ya waktu ada Tante Reni, terus kemudian Bu Paulina itu sempat datang ya waktu itu. Iya kan diundang. Nah waktu itu tapi nggak mikirin ya waktu itu kalau diundang akhirnya orang akan menganggap Tiara ini
jadi memusuhi gitu loh. Iya, Dia itu Tiara juga menyesal. sangat. Sangat. Jadi kayak gimana ya, kayak eh, kayaknya deket sama Pak Dodi tuh kayaknya salah terus gitu ini teman. Tapi selama ini Pak Dodi juga nggak pernah kok gitu, nggak pernah misalkan Teteh apalagi harus kayak bermusuhan kayak gitu, enggak sih, juga dia nggak ini. Cuman kayak kemarin aja aku mau silaturahmi, jadi kan kita harus menghargai dia juga gitu kan, karena emang aku nggak mau ada kejelekan lah sama siapapun gitu kan. Terus jadi tadi Teteh pengen silaturahmi gitu kan ke Pak Haji, ya di ini aja Teh, dihubungin dulu katanya, ini nih baik-baik ya seperti itu Pak Dodi gitu. Bilangnya juga nggak misalkan udah Teh ngapain misalkan kayak gitu, nggak ada. Berarti yang tadi itu dibilang memanas-manasi dan menyuruh itu bukan Pak Dodi? Kemudian baru-baru ini, yang baru-baru udah terjadi tersangka. Udah Oke. tersangka. Oke, jadi Kalau setelah ini mah ya, Oke, tapi setelah jadi tersangka jadi seperti ini. Tapi Pak Dodi ini ikut ini nggak sih? Ikut membantu nggak sih setelah Tiara ini menjadi tersangka seperti ini? enggak, ya membantu apanya maksudnya? Yang membantu itu maksudnya kan Tiara mengucapkan sesuatu yang pernah diucapkan beliau. Ya membantunya beliau gini aja, kalau misalkan, misalkan dia dibutuhkan, misalkan nanti dia siap, katanya gitu aja. Ya, tapi dengan Dibutuhkan kondisi untuk- Tiara sekarang sendiri gimana? Ya dia ikut prihatin katanya gitu, ikut prihatin katanya kan, harusnya nih Dedi yang melaporkan Teteh katanya gitu, bukan Pak Haji katanya. Betul, tapi kan maksudnya kembali lagi di sini. Ini kejadian yang kan akhirnya bener nggak sih kalau Tiara sekarang kayak ditinggalkan sendiri gitu loh. Waktu konferensi pers kan kesannya rame-rame. Iya. Terus sekarang kamu jadi tersangka, yang lainnya enggak, ini kayak enggak, mereka tuh nggak nelpon atau bantuin Enggak, atau apa? karena emang akunya juga nggak mau sekarang, nggak terlalu kayak kemarin gitu, karena aku takut aja sih, kayak ke trauma, takutnya orang sekarang baik mau ngejeblosin aku lagi, takut gitu aja. Oke, ini pembicaranya jadi cukup emosional, terlalu panjang. Iya. Tapi karena itu tadi loh Tiara, saya ini pun itu mewakili netizen yang juga gemes gitu loh. Lihat Iya, Tiara ini kok seperti ini, kesannya kayak keluarga Pak Haji Faisal ini punya salah ke Tiara, terus Tiara ini nyerang terus. Nah dengan seperti ini ya itu tadi kan pembelaannya Tiara. Tetap namanya juga manusia kan, kita bukan Tuhan. Kita mencoba memaafkan, tapi kan masa depan tergantung sama Tiara kan nanti kan. Iya. Dan ya we'll see lah, kita akan lihat itu. Tapi yuk kita akan lihat apa sih yang akan terjadi. Iya. Tiara nanti akan pakai baju orange atau enggak. Nah kalau sampai seperti itu, apa nasib anak-anak dan nasibmu nanti? Apakah karirmu akan selesai atau enggak, kita akan buka menggunakan kartu. Oke? Jadi kita akan ganti ke konten karena terlalu panjang, kita akhiri, kita akan buka lagi di konten berikutnya.